Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi nahwu. Nah, huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa ini ada 4. Yang pertama yaitu ada ma, la, in, dan lata. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi lafadz ma. Ya, menurut orang-orang Hijaz, lafadz ma ini beramal seperti amal biasa, amalnya laisa, dengan syarat sebagai berikut. Syaratnya yang pertama yaitu sesudah ma ini tidak disertai in tambahan lagi. Yang kedua yaitu khobar ma tidak disertai dengan lafadz illa. Yang ketiga yaitu khobar ma tidak mendahului isimnya. Nah, hendaklah ma'mul khobarnya ini tidak mendahului isimnya kecuali bila ma'mul tersebut dalam keadaan berbentuk dzaraf atau jar majrur yang memenuhi persyaratan tersebut. Misalnya ma zaidun zahiban, tiadalah Zaid pergi. Ma hadza basyaron, bukanlah orang biasa. Ma hunna amtahim, bukankah istri mereka itu ibu mereka. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah lafadz ma yang tidak beramal atau nggak ada fungsinya gitu. Yang pertama, apabila sesudah lafadz ma ini disertai huruf in atau tambahan, maka amalnya ini batal. Jadi nggak boleh disertai huruf in. Yang kedua, kalau khobarnya disertai huruf ila, berarti itu amalnya batal, amalnya tidak berfungsi. Yang ketiga yaitu khobarnya mendahului isim. Karena kalau tadi kan syarat-syaratnya mau berfungsi kan tidak boleh mendahului isimnya. Berarti kalau mendahului isimnya itu tidak berfungsi nanti imanya. Terakhir yaitu ada yang keempat ini ada ma'mul khobar ini mendahului isim yang bukan dalam lafadz keadaan berbentuk dzaraf atau jar majrur. Jadi kalau misalkan nggak berbentuk jar majrur terus didahului itu nggak boleh, berarti simanya ini nggak berfungsi. Selanjutnya apabila ma'mul khobar ini berupa dzaraf, ma masih tetap dapat beramal seperti lafadz ma indaka zaidan jalisan, tiadalah Zaid duduk di sisimu. Tetapi Bani Tamim ini berpendapat bahwa ma ini tidak dapat beramal sama sekali memenuhi syarat yang telah disebut tadi. Ya tadi menurut Bani Tamim itu ma itu tidak dapat beramal sekalipun walaupun memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi menurut Bani Tamim. Yang kedua itu ada amal atau fungsinya lafadz la. Nah, menurut orang-orang Hijaz ini lafadz la juga dapat beramal seperti amalnya laisa, cuma la ini dapat beramal dengan syarat yang telah dikemukakan di atas pada lafadz ma dan ditambah dengan syarat lain yang hendak isim dan khobar kedua-duanya ini berbentuk nakiroh, isim nakiroh. Yang ketiga yaitu amalnya in nafiyah. Lafadz ini itu menurut dialek orang Aliyah dapat beramal seperti amalnya laisa dengan syarat yang telah disebut pada lafadz ma. Jadi lafadz la, lafadznya in itu bisa beramal seperti yang disebutkan dalam lafadz ma tadi. Nah, selanjutnya ada lafadz lata. Lafadz lata juga ini dapat beramal seperti amal laisa dengan syarat hendaklah isim dan khobarnya ini dengan lafadz hinin. Isim dan khobarnya dibuang, tidak disebutkan, dan kebanyakan membuang isim seperti contohnya fanadu wala tahini manasin. Jadi mereka ini meminta pertolongan padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Jadi si lafadz lata ini dapat beramal seperti amalnya laisa ini kalau misalkan isim dan khobarnya ini lafadz hinin tapi isim sama khobarnya itu dibuang. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian huruf jar. Huruf menurut Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ini dalam sebuah kitabnya yang berjudul At-Tufa As-Saniyah, beliau menjelaskan bahwa makna huruf yaitu kalimatud dalat ala maknayin fi ghairiha, yang mana artinya itu kata yang menjelaskan makna selainnya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa huruf itu tidaklah memiliki makna sendiri, melainkan makna akan muncul ketika ia telah digabung dengan kata yang lain. Nah, dengan bahasa Arab ada banyak macam tentang huruf. Salah satu yang populer adalah huruf jar atau huruf khofat. Biasa disebut huruf khofat atau paling dikenal dengan huruf jar. Nah, huruf jar atau khofat ini berarti harokat kasroh yang ditimbulkan oleh faktor tertentu dan salah satunya adalah huruf jar itu sendiri. Nah, dan huruf jar itu hanya masuk pada kata benda aja. Kata benda itu isim berarti.
Nah, macam-macam huruf jar ini, yang pertama ada min ini mempunyai makna permulaan al-ibtida. Nah, yang kedua ada ila, memiliki makna penghabisan atau al-intiha. Yang ketiga ada an, memiliki makna al-mujawazah atau melewati, makna melewati. Yang keempat ala ada memiliki makna al-istila. Yang kelima ada lafadz fi, memiliki makna keterangan atau azorfiyah. Yang keenam adalah lafadz rubba, menerangkan makna memiliki. Nah, yang ketujuh ada ba, makna memiliki at-ta'diyah. Yang kedelapan ada huruf kaf, memiliki makna analog atau persamaan, kayak seperti atasbih gitu. Terus yang kesembilan itu ada huruf li, yang mana memiliki makna kepemilikan atau al-mulk atau penghususan atau al-ihtisas atau pantas menerima atau kelayakan, bisa disebut dengan al-istishaq. Yang terakhir yaitu ada huruf qasam sumpah, yaitu ada ta, ba, dan wa. Contohnya tuh huruf qasam itu sumpah, huruf ta bawa berarti kan tanya taullahi, banyak billahi, wanya wallahi. Nah, ada isim-isim yang dibaca huruf jar, yaitu yang pertama isim yang jar karena huruf isim yang dijarkan dengan huruf jar tersebut. Misalkan faslun itu kan kata benda, kelas itu kan benda, ditambahin huruf jarnya di depannya. Terus kalau misalkan ditambahin huruf kan jadi ilal fasli, kemasukan alif lam kan juga bisa masuknya pada isim aja, tanwinnya nggak ada. Jadi ilal fasli yang harusnya faslun, kemasukan huruf jar ya huruf jar jadi ilal fasli. Jadinya yang harusnya faslun domaten malah jadi kasroh, karena kalau kemasukan huruf jar itu si huruf akhirnya dari kata tersebut harus berupa harokat kasroh. Nah, selanjutnya yaitu ada dijarkan karena idofah. Nah, dalam kaidah nahwu idofah ini merupakan campuran dua isim yang mengakibatkan salah satu isinya. Dalam hal ini yang menjadi mudhof ilaih itu dibaca jar disebabkan isim satunya. Menurut buku Anwar 2003 halaman 161 ini mendefinisikan idofah ini sebagai pertalian antara dua isim yang mengakibatkan isim dua-duanya itu dibaca jar. Nah, susunan idofah ini terdiri dari dua isim yang ke satu disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Nah, syarat mudhof ilaih ini terbebas dari tarif at-tanwin, sementara syarat mudhof ilaih ini harus dibaca jar. Jadi dalam hal ini mudhof ilaih itu yang nantinya mempunyai kedudukan jar. Contohnya baullahi. Lafaz Allah dalam keadaan jar karena menjadi mudhof ilaih, tanda jarnya adalah kasroh di akhir kata. Jadi aslinya kan kitabu Allahu. Jadi kalau misalkan jadiin satu, aslinya kan kitab sendiri, Allah sendiri. Jadi dua isim yang jadi satu kalimat. Tadinya kan dia isim sendiri-sendiri satu-satu, tapi jadi satu kalimat. Kalau satu kalimat isim yang digabungkan itu menjadi mudhof ilaih. Nah, idofah sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada idofah yang diduga menyimpan makna milik. Yang kedua ada idofah yang diduga menyimpan makna dari. Yang ketiga idofah yang diduga menyimpan makna di dalam. Nah, yang ketiga dijarkannya karena ikut pada isim yang dibaca jar. Jadi adapun yang dijarkan karena ikut pada isim yang dibaca jar itu dinamakan tawabi, dia ikut-ikutan. Nah, tawabi juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada naat. Naat itu adalah sifat, kata ini tidak jarang mengikuti untuk lafadz yang diikutinya, baik dalam urusan rofa, nasab, jar, serta ma'rifat maupun nakirahnya. Nah, berdasarkan keterangan dari kaidah nahwu ini, naat merupakan lafadz yang mengikuti kepada makna lafadz yang diikutinya, baik dalam urusan rofa, nasab, jar, jazm, ma'rifat, nakirah. Nah, naat juga dipecah menjadi dua, yaitu ada naat hakiki sama naat sababi. Kalau naat hakiki itu naat yang merofakan isim domir yang berpulang pada man'utnya. Nah, naat hakiki ini mesti mengekor pada man'utnya dalam 4 dari 10 perkara. Pertama yaitu salah satu i'rabnya rofa. Naat hakiki ini selalu ngikutin baik i'rabnya rofa, nasab maupun jar. Yang kedua dari bentuk mufrad, tasniyah atau jamaknya itu pasti diikutin sama si naat ini. Yang ketiga itu dari bentuk muzakkar atau muannasnya. Yang keempat yaitu salah satu dari ma'rifat ataupun nakirah. Nah, sedangkan naat sababi yaitu naat yang merofakan isim dohir yang diidofakan untuk isim domir yang berpulang
pada man'utnya. Syarat-syarat na'at sababi itu yang pertama harus berbentuk mufrad tunggal meskipun mautnya berbentuk tasnya atau jamak. Jadi na'at sababi itu kalau ngikutin dia tetap mufrad walaupun yang diikutinya itu berbentuk jamak sama tasnya. Nah, yang kedua itu harus mengekor pada man'utnya dalam 25 perkara, yaitu yang 2 dari 5 perkara, yaitu salah satunya dari i'rab rafa, nasab atau jar, yang keduanya yaitu berupa nakiroh ataupun makrifat. Nah, yang syarat-syarat na'at sababi selanjutnya itu harus mengekor isim dohir dalam muzakkar dan mu'anasnya. Selanjutnya yang tawabi tadi adalah ada atof. Nah, atof ini tabi yang terletak sesudah huruf-huruf atof atau huruf-huruf penghubung atau penyambung. Jadi huruf atof ini penghubung ya atau penyambung. Nah, selanjutnya ada taukid. Taukid itu tabi yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan dari si pendengar. Jadi taukid ini untuk menguatkan kayak yang sudah dibahas oleh materi pertama tadi, seperti contohnya al-ighra. Jadi lafaz asolah misalkan lafaz itu diulang 2 kali, kenapa? Supaya ngingetin. Jadi lafaz yang kedua ini supaya menguatkan lafaz yang pertama, itu namanya taukid, menguatkan. Nah, selanjutnya itu ada badal. Badal itu berarti tabi yang dilafalkan di dalam sebuah kalimat guna mewakili kata sebelumnya, baik mewakili secara borongan ataupun sebagian saja. Contohnya misalkan marortu bil ustadzi Muhammadin, aku bertemu dengan Ustadz Muhammad, kayak yang badal itu pengganti, artinya badal itu pengganti. Nah, mungkin cukup sekian 2 materi yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.